Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ira Wibowo dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak. Berita terkini telah terjadi kasus pembulian terhadap seorang mahasiswa di sebuah universitas di Kota Bandung. Sebuah unggahan video berupa cuplikan aksi bully mahasiswa di universitas tersebut yang membuat heboh warganet. Pasalnya, dalam video yang diunggah oleh akun X pada tanggal 20 September 2024, mahasiswa universitas tersebut melakukan bully dengan cara kekerasan berupa fisik maupun verbal. Mirisnya, kejadian tersebut sengaja diabadikan dalam sebuah video yang sekarang tengah ramai diperbincangkan. Baik pemirsa, kita langsung bergabung dengan jurnalis news update. Ada Sisi dan Piranti. Kita ke Sisi terlebih dahulu di Polres Kota Bandung. Sisi, bagaimana perkembangan kasus bully mahasiswa Universitas Kota Bandung? Ya, baik Ira di studio. Sekarang kami sedang bersama Bapak AKBP Ardi. Baik Bapak, bagaimanakah penangkapan tersangka dari kasus bullying di universitas ini Pak? Baik, dari pihak kepolisian sudah menetapkan 3 tersangka dengan inisial R, K, dan M. Pada itu pihak kami sedang melakukan pencarian terhadap tersangka yang berinisial K karena melarikan diri. Baik, apakah motif para pelaku untuk melakukan kasus bullying ini Pak? Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, para pelaku ini melakukan pembunuhan karena tidak diberi uang oleh si korban. Ketika ditagih, si korban ini melawan. Nah, pada akhirnya korban diperlakukan tidak baik. Apakah korban ini sebelumnya pernah menceritakan kepada pihak keluarga sendiri mengenai apa yang terjadi pada dirinya? Kalau dari pihak keluarga sendiri awalnya tidak tahu kalau anaknya dibully. Korban baru mau menceritakan bahwasannya terdapat bullying yang di dalamnya ketika dibawa ke rumah sakit. Menurut cerita dari korban, bullyingnya ini sudah terjadi selama 7 bulan. Pada awalnya pelaku bullying ini hanya melakukan bullying secara verbal, tetapi lama-kelamaan itu terdapat kekerasan fisik juga yang ia dapatkan. Saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, itu terdapat luka memar di sekitar pelipis, di bawah dagu dan tangan, dan juga benjolan sedikit di bagian kepala. Baik, terima kasih kepada Bapak AKBP Ardi. Itulah tadi wawancara mengenai kasus bullying yang terjadi di Universitas Kota Bandung. Kami kembali kepada studio Ira Wibowo. Baik, terima kasih kepada Sisi. Kami lanjutkan kepada jurnalis berikutnya, Piranti yang berada pada rumah korban. Baik, terima kasih pada Ira Wibowo di studio. Sekarang saya berada di kediaman korban bersama kakak korban, Ibu Tiara. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Ya, pastinya perasaan saya sekarang sedih banget ya, kehilangan adik saya satu-satunya. Ya pasti sedih banget. Bisa Ibu jelaskan keseharian korban semasa hidupnya? Kalau adik saya baik banget orangnya, nggak pernah jahat sama orang. Dia itu selalu berbagi, nggak pelit, nggak sombong, baik banget deh pokoknya. Jadi saya mikir adik saya salah apa. Baik Bu, apakah harapan yang bisa Ibu sampaikan terhadap kasus yang terjadi pada adik Ibu? Saya berharap agar kasus ini tuh ya distatuskan dengan tuntas ya pastinya. Distatuskan bagaimana itu Bu, maksudnya? Dilanjutkan dengan tuntas ya, maksud saya sangat berharap banget kepada pihak kepolisian. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kasus bisa terselesaikan dengan baik tanpa kendala sedikit pun. Baik, itulah tadi sedikit wawancara terhadap keluarga korban. Kembali lagi pada studio Ira Wibowo. Ya baik, terima kasih kepada Sisi dan Piranti, jurnalis news update.
Baik pemirsa, sekarang kami telah mengundang seorang psikologi, yakni bernama Ibu Ihwana MPSI. Baik, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi juga kepada Ibu Ira. Baik, kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, yang pertama, bagaimana dampak kasus bullying bagi korbannya, Bu? Baik, perilaku bullying ini jelas menyakiti kondisi psikologis dan mental bagi korbannya. Maka orang yang mengalami bullying ini akan mengalami suatu respon-respon secara psikologis ya. Secara yang pertama itu adalah fase akut. Nah, fase akut itu terjadi sekitar 2-3 minggu. Yang bersangkutan akan mengalami perubahan terhadap kondisi psikologisnya. Dia mungkin menangis, ketakutan, cemas, tidak mau datang ke sekolah atau ke kampus atau ke tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi ada regresi penurunan dari perilakunya. Nah, gejala-gejala itu bisa disertai dengan berbagai sensasi yang tidak nyaman. Biasanya yang bersangkutan akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, diare, otot-ototnya menjadi tegang. Nah, ini juga yang membuat mereka akhirnya tidak mau datang ke sekolah atau ke kampus. Ya, karena ada keluhan-keluhan fisik yang mengganggu. Jadi itulah gejala-gejala awal pada orang yang menjadi korban bullying yang tentunya perlu kita kenali. Apa biasanya yang melatar belakangi pelaku bullying? Ya, memang bukan hanya korbannya yang perlu kita perhatikan, tetapi pelaku ini sendiri pun sepertinya memang punya banyak masalah psikologis. Karena pada mereka yang melakukan bullying atau pelaku bullying, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Yakni yang bersangkutan bisa jadi memang sedang mengalami stres atau masalah psikologis dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika berhadapan dengan masalah psikologis ataupun stres dalam hidup, biasanya orang bisa mengatasinya dengan baik dari dalam dirinya. Nah, tetapi ada beberapa orang yang mengatasi perasaan tidak nyaman itu dengan memproyeksikannya kepada orang lain, sehingga orang lain yang menjadi korban akibat perlakuannya. Padahal sebenarnya dia yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Pada pelaku khusus atau bisa juga pelaku bunuh diri sebenarnya dulu adalah korban bullying, sehingga dia ingin melampiaskan dendamnya, agresivitasnya itu kepada orang lain. Kemudian pelaku bullying ini sebenarnya memiliki harga diri yang rendah atau low self esteem, sehingga dia merasa insecure dengan dirinya dan dia berusaha untuk mencapai suatu titik yang superior, merasa dirinya hebat, punya kekuatan power tertentu dengan melakukan perilaku bullying, padahal sebenarnya perilaku itu justru menyakiti orang lain dan membuat efek-efek negatif yang juga bisa dialami oleh pelaku bullying. Baik pemirsa, itulah tadi berita dari Breaking News. Terima kasih dan selamat pagi.